Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriska Eka Rizky dari Prodi PGSD dengan NIM 20210621404. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia dan lingkungannya. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan hidup makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pengamatan ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik dan benar. Nah, teman-teman, mengenai materi ini, pertama kita akan membahas tentang komponen yang terdapat dalam sebuah lingkungan. Apa saja ya komponen yang terdapat dalam lingkungan? Yuk, mari kita bahas. Komponen utama yang terdapat di lingkungan sekitar kita diantaranya yaitu yang pertama adalah air, yang kedua adalah tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Nah, dari ketiga komponen tersebut, terdapat salah satu komponen yang sangat penting dalam lingkungan, yaitu adalah air. Air sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup karena memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi air bagi manusia yaitu untuk minum, masak, membersihkan rumah, mencuci bahan makanan, dan mencuci pakaian. Yang kedua, fungsi air bagi tumbuhan, yaitu untuk membantu proses fotosintesis. Ketika air tidak ada, maka proses fotosintesis tidak akan berlangsung dan tumbuhan tidak akan tumbuh dan berkembang. Yang ketiga adalah fungsi air bagi hewan, yaitu untuk minum, membersihkan diri, serta sebagai tempat hidup bagi hewan air. Ketika air tidak ada, maka terbayang ya, hewan akan kehilangan habitatnya. Nah, teman-teman, untuk mengenal tentang air, mari kita analisis lagu berikut ini. Kita coba nyanyikan ya. Nah, teman-teman, coba analisis gambar ini menjelaskan tentang hal apa ya, dan tentang terjadinya hal apa ya gambar ini. Mari kita bahas. Nah, teman-teman, gambar tadi merupakan gambar dari siklus air yang merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut dengan siklus dan dapat dilihat dari gambar yang tadi, teman-teman. Siklus air terjadi melalui beberapa proses. Yang pertama yaitu penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang terjadinya siklus air tersebut. Diawali dengan air laut, air sungai, dan air danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut dengan proses evaporasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Nah, lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air tersebut, dan proses ini disebut dengan proses presipitasi atau proses pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air, dan titik-titik air ini akan membentuk sebuah awan.
Proses ini disebut dengan proses kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat dan di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah ataupun ke perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah, lalu selanjutnya air tanah akan mengeluarkan melalui air sumur. Dan hujan yang turun di perairan akan turun kembali ke air laut, ke danau, dan ke sungai. Dan selanjutnya proses itu teruslah berulang. Nah, teman-teman, dari proses siklus air di atas dapat disimpulkan bahwa air di bumi secara keseluruhan cenderung memiliki volume yang tetap. Hanya saja wujud dan tempatnya yang berbeda. Air sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Semua makhluk hidup sangat pasti membutuhkan air. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan mencintai lingkungan agar terlihat indah dan terjadi hubungan timbal balik yang baik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat, berkah, menambah wawasan, serta pengetahuan khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kata yang tidak berkenan. Semoga teman-teman semua memaafkan kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.